Mengejutkan, duetkan Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pasti menang. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disyaratkan maju sebagai calon presiden Capres 2024 mendatang. Selama kekuatan, selama hayat masih dikandung badan, selama itu diminta oleh kader, selama partai memanggilnya, beliau insya Allah akan siap menghadapi, akan siap memikul beban tugas partai tersebut. Kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Rabu 10 Juni pekan lalu. Gerindra yakin dukungan ke Prabowo masih kuat jika maju Pilpres 2024. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Dosiade, yakin bahwa Prabowo Subianto masih mendapatkan dukungan kuat jika maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Andre, yang juga Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat mencontohkan, sebagian besar warga Sumbar menginginkan Ketua Umum Gerindra itu maju lagi pada Pilpres 2024. Kami meyakini elektabilitas Prabowo masih kuat. Misal, saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar, aspirasi masyarakat Sumbar memang masih menginginkan Pak Prabowo maju. Dukungannya kuat, kata Andre saat dihubungi Jumat 12 Juni 2020, seperti dilansir Kompas. Andre yakin Prabowo akan betul-betul mempertimbangkan aspirasi para kader dan dukungan rakyat dan mengambil keputusan terbaik. Beliau akan mengambil keputusan objektif dan rasional melihat dinamika masyarakat. Bagi kami, kalau ada dukungan masyarakat untuk Pak Prabowo, ya mesti maju, tuturnya. Prabowo Anies. Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengusulkan Ketua Umumnya Prabowo Subianto bisa berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pasangan Capres dan Cawapres di 2024. Paling bagus menurut saya, Prabowo Presiden dan Anies Wapresnya. Nah, itu yang paling bagus, ujar Desmond kepada wartawan beberapa waktu lalu. Desmond mengatakan, Anies merupakan sosok yang memiliki kemampuan dan integritas, sama seperti halnya Prabowo Subianto. Jadi selain saya kenal, dua-duanya punya kapasitas, katanya. Bagaimana menurut kalian? Masih layakkah Prabowo maju menjadi Capres 2024? Anies cuma Wapres? Menurut pengamat, beginilah peta politik di 2024 oleh Dr. Jerry Masih MA, PhD. Saya lihat beberapa peluang di luar ibu kota, ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, maupun Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Anies Baswedan juga berpeluang besar. COVID-19 adalah representasi capres. Dua tokoh milenial yakni Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Alasan mendasar kecepatan, kesiagaan sampai ketepatan mengambil polisi and decision, kebijakan dan keputusan menjadi kartu as. Erick, tokoh milenial potensial yang kredibel. Mantan bos klub raksasa Italia, Nerazzurri Inter Milan ini, punya kemampuan memimpin yang apik. Lihat saja bagaimana dia membersihkan BUMN, bahkan merestrukturisasi perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan. Peran media sangat besar, mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Saat ini, 3 gubernur ini kerap muncul di layar kaca, dan ini menjadi magnet politik dan ada daya magis politik. Dengan mulai surut bahkan turunnya elektabilitas Prabowo bahkan PDIP, ini menjadi sinyalemen positif bagi fitur lain. Kemapanan, ketegasan, dan visioner menjadi poin penting penilaian publik pada Pilpres 2024 mendatang. Saya nilai, saat ini rakyat butuh bukan sekedar imaging politikal, politik pencitraan, tapi political action, tindakan politik. Bukan hanya umbar janji atau politik jual kecap, bahkan politik daging sapi, tapi the real politik. Saya prediksi swing voters, atau yang lebih dikenal dengan pemilih mengambang, akan meningkat pada pemilu 2024. Data statistiknya, pada 2019 yakni 13% bertambah undecided voters.
lantaran sejumlah undang-undang yang digodok tak sesuai dengan keinginan dan kemauan publik. Sebut saja RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, Undang-Undang Omnibus Law yang ditolak kaum buruh, Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Baru, Kesehatan, Pajak, Tenaga Kerja, soal Perpres nomor 40/2004 tentang BPJS, Undang-Undang Tapera nomor 4 tahun 2016. Belum lagi 12 RUU KUHP, kontroversi dari santet sampai aborsi. Jelas, ini akan sangat merugikan partai-partai besar. Belum lagi Perpu nomor 1 2020 tentang pandemik COVID-19. Ini barangkali akan menurunkan kredibilitas partai pendukung pemerintah. Boleh jadi swing voters dan undecided voters bisa mencapai 30%. Yang mana pada 2019 mencapai 25%. Politik etis akan menjadi barometer kemenangan calon presiden Pilpres 2024, bukan politik praktis. Menurut saya, publik tak butuh NATO, no action, talk only. Tapi TLDM, talk less, do more. Pasalnya rakyat kerap jadi kelinci percobaan. Tokoh konservatif lainnya adalah Rizal Ramli. Mantan Menko Equine di era mendiang Presiden Gus Dur ini berpeluang lantaran selain dekat dengan rakyat kecil, suka membantu terhadap kaum marginal, serta cinta pada peduli rakyat. Beliau tipikal bukan hanya pencitraan, tapi tindakan nyata. Rizal, calon alternatif dari kalangan profesional, akademisi dan aktivis. Suara lantangnya membela kelompok terzolimi menjadi acuan pada Pilpres 2024. Calon Presiden Rakyat 2019 lalu, ini memang tak didukung partai di parlemen, tapi aura politiknya cukup kuat. Untuk calon ketua parpol, maka Surya Paloh cukup berpotensi lolos pada 2024 ini. Salah satu tokoh dari parpol ini berpotensi maju pada bursa Pilpres 2024. Untuk The Giant Party atau partai raksasa, Golkar akan sangat sulit untuk lolos. Airlangga membuat kebijakan kartu prakerja 5,6 triliun, serta kurang berhasilnya memimpin Golkar akan sangat sulit baginya untuk bersaing. Malahan, Bambang Susatyo yang lebih berpeluang. Manajemen partai ini sepengetahuan saya kurang afdol. Itulah alasan utama yang membuat partai tertua ini jumlah kursinya anjlok atau jeblok pada Pileg 2019. Barangkali agak berat bagi Airlangga untuk lolos. Pemilu 2019 total perebutan kursi DPR RI naik dari 560 menjadi 575 kursi. Saat dipimpin Airlangga, Golkar hanya sanggup mendapat 85 kursi. Menurut saya, turun jauh dari penempatan target 110, bahkan masih jauh lebih baik dari aktual pendapatan kursi Partai Golkar pemilu 2014 yang masih mengantongi 91 kursi. Tidak hanya itu, perolehan kursi provinsi secara nasional disebutnya juga menurun. Golkar hanya mendapat 309 kursi dari total 2.207 kursi yang diperebutkan. Berbeda dengan pemilu 2014, Golkar masih meraup 330 kursi. Sementara Jawa Timur atau daerah Green Zone, zona hijau, masih akan dikuasai PKB, Jateng Red Zone, PDIP, Jabar White Zone, Gerindra dan PKS, Banten, Yellow Zone, Golkar. Jakarta adalah wilayah White and Red Zone. Kekuatan ini bisa bergeser pada Pilpres 2024 jika melihat road mapping politik saat ini. Tetap, daerah perang politik di Jawa tetap seru. Jabar dengan pemilih terbanyak 33,2 juta, Jatim 30,9 juta, Jateng 27 juta, Jakarta 7,7 juta pemilih, Banten 7,4 juta, dan Jogja 2,7 juta. Jadi total 118,8 juta. Bisa dibilang, pemilih di Pulau Jawa hampir 60% dari 192 juta pemilih pada Pilpres 2019 lalu. Jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil, maka 33 juta dan 27 maka
ada 60 juta suara keduanya. Jika Khofifah Ridwan, 63 juta. Ganjar Anies, 34 juta. Anies Ridwan, 40 juta. Khofifah Anies, 37 juta. Ridwan Khofifah, 60 juta. Lawan tangguh, juga jika Prabowo Puan ditandemkan. Alasannya sederhana, kedua arah ini menguasai parlemen selain Golkar. PDIP meraup 128 kursi dan Gerindra 78 kursi pada pemilu lalu. Berarti perkawinan politik PDIP dan Gerindra. Jika dilihat gelagat Prabowo dengan merapat ke koalisi PDIP, ini setidaknya sinyalemen red and white akan berafiliasi politik. Itulah gambaran peta politik 2024. Indikator kemenangan terletak pada branding, market share politik, strategi, building isu, approaching political marketing, teamwork, dan political warfare. Bagaimana menurut pendapat Anda?